Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan atau untuk beraktivitas seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih kita, yaitu tentang sholat ya, yaitu tentang sakit bukan penghalang untuk sholat. Nah, anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah imaduddin. Apa imaduddin itu? Imaduddin adalah tiangnya agama. Jadi ketika kita tidak sholat, maka bangunan itu akan runtuh tanpa adanya tiang. Begitu pula dengan sholat. Nah, ketika sholat kita tidak ada, ketika kita jarang sholat ataupun tidak pernah sholat, maka amalan ibadah, amalan yang lainnya akan tergerus oleh ketidaksolatannya kita gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita sedang sakit? Nah, kan anak-anak sekarang sering ya sakit panas atau sakit apapun itu yang menghalangi, atau ketika kita sakit kita tidak sholat. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita sakit itu bukan menjadi penghalang untuk kita tetap harus sholat. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kaki kita yang sakit misalnya, ketika kita sakit dan itu menghalangi kita untuk berdiri sholat, maka kita boleh untuk duduk ya. Jadi ketika sholat itu ketika kita sakit, misalnya sakitnya ada di kaki dan datang waktu sholat zuhur misalnya, nah tetap kita wajib untuk melaksanakan sholat. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara duduk ya. Dengan cara duduk. Seperti apa? Ya semampu kita ya, semampu kita. Jadi misalnya ketika takbir Allahu Akbar gitu. Nah, ini posisinya sedang duduk gitu. Posisinya sedang duduk. Jadi sujudnya gimana? Nah, sujudnya semampu kita ya. Sujudnya semampu kita, tidak terkena ke lantai ataupun alas, itu tidak apa-apa ya. Mastata'tum itu adalah jadi semampu ketika kita beribadah, dan ketika kita tidak mampu lebih dari itu maka tidak apa-apa. Nah, selanjutnya katanya duduk tidak bisa karena di belakangnya sakit. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita berbaring ya, berbaring atau tiduran ya, bukan tiduran. Jadi ketika kita sholat dan ketika tidak bisa berdiri ataupun tidak bisa duduk, maka solusi terakhir adalah sholat sambil duduk atau berbaring ya. Bagaimana caranya? Itu pun semampu kita dalam arti kita mengupayakan sholat sesuai tuntutan Nabi ya, sesuai sunnah Nabi. Dan jika tidak mampu karena sholat kita posisinya berbaring, ya tidak apa-apa gitu. Misalnya katakanlah ini berbaring ya, contohnya susah, berbaring Allahu Akbar, berbaring sambil takbir sambil berbaring nggak apa-apa. Nah, setelah itu rukunya gimana? Rukunya Allahu Akbar sambil mengisyaratkan dengan mata ya, sambil berdoa juga, kita berdoa
sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa? Sama, doanya sama, cuman gerakannya yang berbeda gitu ya. Nah itu anak-anak. Nah jadi sholat itu tidak boleh kita tinggalkan ya, walaupun bagaimana, walaupun keadaan kita sedang sakit ya, walaupun keadaan kita sedang parah, selagi kita masih hidup, masih bernafas, maka wajib kita melaksanakan sholat. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan sholat tanpa bolong-bolong ya. Gitu. Kecuali bagi perempuan yang sudah datang haid, gitu. Itu boleh tidak sholat. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang Bapak sampaikan tadi. Insya Allah itu berguna bagi kita semua di masa depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.